Shalom, teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya membawa renungan dalam perjanjian lama yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang keempat. Silakan teman-teman menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang berbunyi demikian: Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saya mengambil tema pada hari ini, Dia tidak akan gagal. Kristus mengetahui semua yang disalah-artikan dan disalah-gambarkan oleh manusia. Anak-anaknya sanggup menunggu dengan kesabaran dan keyakinan yang tenang, betapa dihina dan dianggap rendah pun mereka itu. Karena tidak ada rahasia yang tidak akan dinyatakan, dan mereka yang menghormati Allah akan dihormati olehnya di hadapan manusia dan malaikat-malaikat. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam, mati syahid. Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan orang yang membuat gelisah. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan diniayai. Namun, lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan didiskusi. Bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu, pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati. Orang bisa meninggalkannya dan dijelajahi dengan pencobaan. Tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya Dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Sekiranya dengan pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Amin buat renungan pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.